Memudahkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasihmu menyerahkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Terluka
Kami boleh isi oleh kasih Tuhan. Beringati kami untuk selalu berjalan kau di itulah rasa yang berdaulat atasku. Biar firman Tuhan itu Tuhan terus hidupkan di hati kami Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan kami dengar Tuhan menjadi pedoman dan firman kami siap mendengar firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. 6 ayat yang ketiga. Sepada kitab kita lihat di dalam Mazmur 106 ayat yang ketiga, dan saya minta bantuan kamu untuk membaca ayat ini. Di dalam Mazmur 106 ayat yang ketiga. Yang berpegang kepada hukum. Kenapa orang berbahagia yang berpegang kepada hukum itu? Kenapa? Karena mereka sudah mengenal bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan mereka. Mereka sudah mengenal bagaimana kasih Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka harus berlaku adil di dalam kehidupan mereka. Kalau kita sebagai orang tua, kita punya anak tua saja anak kita. Tetapi kita tidak berlaku adil kepada anak kita, apa yang dikatakan oleh anak kita kepada kita? Kalau kita bagi dia nasi ayam, lalu anak kita satu ini kita bagi nasi ikan, apa yang dicakap oleh anak yang dia punya nasi itu lauk ikan saja, apa yang dicakapnya kepada kita? Dia berkata kamu tidak adil, dia berkata kamu ini berat sebelah. Jadi apakah perasaan kita kalau kita tidak dikatakan kita orang tua tidak adil? Apakah kita akan menegakkan benang yang basah? Kata pepatah Melayu itu kan menegakkan benang yang basah. Sudah kau salah, kau membetulkan lagi, padahal sudah kau salah. Oleh sebab itu, di dalam firman Tuhan ini berkata bahwa kita harus hidup melakukan keadilan dalam kehidupan kita. Apa maksud firman Tuhan ini? Berlaku adil. Kita sudah tahu kan, kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita bekerja, kita juga harus ingat pekerjaan Tuhan, kan? Kalau kita boleh bekerja kepada pekerjaan kita di dunia ini, kita juga harus bekerja kepada pelayanan kita, kan? Tuhan susah. Itu yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, agar kita tetap berbahagia di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam hal yang kedua yaitu mencintai kesetiaan. Dalam Mika ayat 6 pasal 6 ayat yang ke-8 yang berkata, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripada kamu. Apa yang Tuhan tuntut dengan kita? Pertama, sudah saya cakap dengan kita bahwa kita harus berlaku adil. Dan kedua, dia berkata di sini, dia berkata apa? Yang kedua, ayat 8b, mencintai kesetiaan. Di dalam Mika ayat 6 pasal 6 ayat 8 ini, yaitu kita diajar bagaimana kita mencintai hidup kita. Kalau kita mencintai pasangan kita, bagaimana kita harus mencintai diri kita sendiri. Jadi hari ini kita diajar bagaimana kita harus mencintai orang lain, kita juga boleh mencintai diri kita sendiri. Bagaimana kita harus mencintai diri kita sendiri kalau kita tidak mencintai orang lain, kan? Bagaimana kita bagaimana kita katakan Tuhan, saya setia kepadamu, tapi tidak melakukannya. Melakukan apa yang patut kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu berkata firman Tuhan, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, itu kita harus mencintai kesetiaan. Kita
Kita harus mencintai Tuhan itu dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, kita harus mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus setia mengikuti Tuhan dalam kehidupan kita. Saya dengar, mari kita sembuhkan, berlakulah adil, mencintai kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena perkara itu adalah perkara yang sangat penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena ya berkata dalam firman Tuhan ini, selain berlaku adil, kita harus mencintai kesetiaan. Kita mengasihani ke orang yang congkak, orang yang sombong. Apa yang dikatakannya? Dia menentang orang-orang yang congkak, sombong, meninggikan diri, tapi dia mengasihi orang yang rendah. Siapa orang yang rendah hati itu? Kita. Tunjuk diri kamu. Siapa yang rendah hati itu? Cakap saya. Siapa yang rendah hati itu? Siapa yang rendah hati itu? Amen. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang hidup, kita memiliki Tuhan yang besar, kita memiliki Tuhan yang mengasihi kita, dan kita memiliki Tuhan yang rendah hati. Dia mengajar kita untuk selalu rendah hati di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dia berkata, kita harus berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan harus rendah hati. Kalau kita melawan orang yang tidak rendah hati, siapa yang menang? Kalau orang yang congkak berlawan dengan orang rendah hati, siapa yang menang? Hah? Apa? Ada yang bilang rendah hati, ada yang bilang congkak. Mana yang betul? Hah? Siapa yang menang? Macam takut-takut? Hah? Yang menang adalah rendah hati. Kenapa? Kenapa yang tidak sombong itu yang menang? Kan? Hah? Sebab dia kalah psycho. Iman, tapi perkataannya pedas, kata si Injil betul. Kan? Nah, kalau orang buat salah, jangan begini, tidak bagus. Kan? Dia mau marah, macam mana dia marah sebab kita lemah. Cakap kita lembut, kan? Pasti dia bilang, dia diam saja. Kalau tadi bilang, dia buat begitu, mesti dia berdengar dengan kita, kan? Tapi oleh sebab itu, di dalam firman Tuhan ini berkata bahwa dalam Yakobus 4 ayat 6, dia menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi rendah hati itu penting dalam kehidupan kita. Bagaimanapun cara hidup kita, kita percaya Tuhan itu mengasihi kita. Kan berhasil dalam kehidupan kita. Tidak pernah saya nampak orang untuk melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan berkata, orang yang mendengar dan takut akan Tuhan adalah orang yang bijaksana. Kan? Kita adalah orang yang bijaksana. Karena kita takut akan Tuhan dan kita juga mendengar suara Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan kemanapun kita dan dimanapun kita berada, kita akan ingat firman Tuhan ini. Kan? Kalau kita melakukan sesuatu yang salah, kita akan ingat firman Tuhan ini. Dia berkata, apa yang dikatakan di situ? Bijaksana dan takut akan Tuhan. Kita harus bijaksana melakukan perkara yang baik itu di dalam kehidupan kita, dan kita akan selalu ingat bahwa kita harus takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi ini, melakukan kehendak Allah itu bukan mudah, kan? Senangkah kita rasa?
Kalau kita melakukan kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita, kita baca setiap firman Tuhan, kita ternampak apa perkataan Tuhan saja yang bikin kita takut. Kita sudah mungkin tidak orang baca firman Tuhan ini, kita tidak mau baca dalam kitab ini, bikin takut pula dia punya apa perkataannya ini. Apalagi kalau firman Tuhan itu dia berkata orang di neraka itu apa bertikarkan apa cacing-cacing kayak itu ular, dia bilang ularnya tidak pandai mati. Kita mau mati, kasih mati lah aku. Kita tidak pandai mati. Di neraka sana kita disiksa. Ada lagi cacing-cacingnya di sana. Coba kamu tutup mata, kamu bayangkan. Kalaulah kita hidup di dalam neraka itu, kita bayangkan, tutup mata kita bayangkan. Di surga itu ada ular banyak, lalu ada cacing-cacingnya lagi di situ. Sedangkan tadi aku nampak yang ngegarak keluar, takut, gelit sudah aku. Balik-balik aku sapu, naik pergi dia. Apalagi kan kalau kita di neraka sana, kita bukan lagi terbayang, tapi kita akan berada di sana. Lalu kita marah, kasih mati loh saya, kasih mati, benar kita di dunia ini sudah mati. Tetapi kalau kita di neraka sana kita bilang, kasih matilah saya, iblis, kasih matilah saya. Iblis itu apa yang iblis katakan? Dia bilang, yalah saya kasih mati. Dia tidak akan buat begitu kan? Baru kamu tahu, masa kamu di dunia kamu buat hal yang tidak baik. Kamu rasa bagus gak ikut saya? Kau rasalah, kan? Oleh sebab itu bilang banyak orang berjalan di jalan yang luas itu, tetapi sedikit orang yang mau ikut jalan yang sempit. Kalau pintu itu sempit, ramai orang, suka kita, berimas kita kan? Kalau sejak kamu pergi bandar itu, kamu punya kereta itu sudah bersusun-susun. Alah, kenapa tamat lagi tidak sampai-sampai? Kan kita tidak suka. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita buat dosa, kita akan kematian kita akan 2 kali saja. 2 kali kematian kita. Kita mati di dunia, kita juga mati di mana? Kita akan mati. Kita tidak akan, 2 kali kita mati. Iman kita dan juga jasmani kita mati. Kita punya jasmani sudah mati, kita punya rohani juga sudah mati. Lama-lama kita tidak pandai mati, kan? Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita hidup bijaksana dalam kehidupan kita, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita takut akan Tuhan, kita akan mati 1 kali saja. Dunia saja kita akan mati, tetapi kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan syurga. Jika mau seperti itu, katakan amin. Jadi selama kita hidup dalam dunia ini, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, yaitu dia berkata melakukan kehendak Allah itu bukan mudah, tetapi kalau kita mendasarkannya dengan firman Tuhan, semuanya akan lebih mudah, yaitu melakukan ketiga-tiga perkara ini di dalam kehidupan kita. Perkara pertama apa? Berlaku apa? Kedua, ketiga, kita harus lakukannya di dalam kehidupan kita. Kalau mungkin kita rasa itu sukar, kita belajar. Saya dan saudara, kita harus belajar bagaimana harus menanggapi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama.
Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Semua diri jangan jadi Segala keadaan, waktu melimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. ada pujian kita pasti Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku.
Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Betapa hatiku menerima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ingin Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Silakan duduk. Sidang pimpin di depan saudara Andres, Saudari, di saudara Andres, pembantu pujian, saudari, Florence, saudari dan puan. Amanda dan Florence. Bangku persembahan Bapak Julius dan Ibu Jessie. Di sini Erel, musik Imrus, Irvin dan Fredrik. Dan rumah tangga keluarga Bindis tempat Keluarga Bindis sudah disuruh tempat keluarga Bindis. tariknya 11/4/2005 pimpin Petrial. Perubahan lain jika ada. lain. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah membenarkan anak-anak mereka untuk memang musik. Selepas ini kita dengarlah apa mereka rasa. Kesaksian. Apa yang mereka Kan nggak ada peraturan. tanggal 12 Tapi disuruh. Gambar. Oh, ini